Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Waktu lewat dan kita sebentar akan memperingati kematian Yesus di atas kayu salib. Kita sebut Jumat Agung, maupun pada hari Minggu, Minggu Paskah, kita merayakan hari kebangkitan Yesus, kuasanya, kasihnya atas hidup kita orang percaya. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan di Suara Pengbalaan minggu yang kedua di bulan April ini. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik. Kami semua adalah anak-anak-Mu, ciptaan-Mu, milik kepunyaanmu. Kami bersyukur bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup orang percaya. Kami milik-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhanlah menjadi dasar kekuatan iman kami. Tempat kami berharap yaitu hanya Engkau saja. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi semua umat jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara terkasih, di dalam tema doa puasa, di mana selama 6 minggu, hari ini minggu yang ke-6, di mana tema doa puasa ini kita akan memberikan review sedikit. Di mana minggu yang pertama dalam tema doa puasa ini kita belajar peperangan miliknya Tuhan, bahwa kita mempunyai pergumulan menghadapi laskar yang besar, maupun pergumulan yang kita hadapi yang tidak kita sanggup untuk melewatinya. Namun kita yakin dan percaya ketika orang merendahkan hati, mencari Tuhan lewat doa dan berpuasa, maka peperangan miliknya Tuhan. Dia memberikan arahan, tuntunan, hikmat bagaimana kita mengatasi persoalan yang kita hadapi. Dan dialah yang sumber kekuatan, sumber pertolongan tepat pada waktunya menolong saudara dan saya. Peperangan miliknya Tuhan. Dia yang berperang menggantikan kita. Bagian kita adalah angkat senjata pujian, angkat senjata berdoa, angkat suara kita, berseru pada nama Dia, nama Yesus, nama di atas segala nama. Dan kemenangan mutlak sudah Tuhan jamin. Di minggu yang kedua kita belajar makna doa puasa sejati, di mana doa puasa bukan hanya sebatas yaitu lahiriah maupun menahan lapar, bukan. Tetapi kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu sungguh-sungguh mendoakan yang terikat supaya dilepaskan, dan bahkan mengulurkan tangan kepada orang yang membutuhkan. Karena doa puasa yang sesungguhnya adalah menjadi berkat bagi sesama kita, dan bukan hanya untuk kepentingan diri kita, tapi untuk kepentingan yaitu jiwa-jiwa maupun sekitar kita, keluarga kita, maupun komunitas di mana kita berada, bahkan untuk kota dan bangsa kita. Untuk itu sangat penting sekali di mana kita dalam doa puasa berdoa syafaat untuk jiwa-jiwa, untuk kesembuhan, untuk kelepasan, bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk jiwa-jiwa yang yang Tuhan taruhkan beban dalam hidup kita. Di minggu yang ketiga, di mana seri tema doa puasa, kita belajar godaan di balik doa puasa. Yesus dalam doa puasa 40 hari yang Dia jalankan, di mana Dia menghadapi konfrontasi dengan iblis yang mau mencoba menjatuhkan, menggodanya dengan identitasnya. Namun Yesus selalu mengkutipkan ayat, yaitu firman Tuhan yang diucapkan Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Begitu pula kita sebagai orang percaya yang mencari hadirat Tuhan lewat doa dan puasa. Mari kita lebih teguh lagi memegang kebenaran firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh berdiri di atas dasar kebenaran, sehingga iblis yang mencoba menggoda kita dengan apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar, namun kita tidak jatuh di dalam godaan. Namun firman Tuhan katakan, berdoalah dan berjaga-jagalah, sebab hari-hari ini jahat. Biarlah kita jangan jatuh dalam pencobaan, karena kita yakin percaya Tuhan penolong kita. Asal kita dekat dengan Tuhan, selalu ada di dalam rencananya, maka kita menang atas godaan cobaan. Di minggu yang keempat, Matius 17 ayat 21, di mana ada jenis ini yang tidak bisa, yaitu kecuali doa dan berpuasa. Bukan mengandalkan kekuatan kita untuk doa dan berpuasa,
tapi doa puasa sesungguhnya adalah penyerahan diri. Penyerahan diri bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Dan dalam pelayanan juga, hanya Tuhan Yesus, kuasanya, kasihnya, bekerja lewat bejana tanda liat ini, sehingga yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan, maupun yang maupun ada di dalam konflik, dalam permasalahan pribadi, keluarga, percaya bahwa ada kelepasan dan kemenangan. Kita yakin percaya bahwa Tuhan Yesus baik senantiasa dalam segala situasi, kondisi, maupun dalam setiap musim kehidupan yang kita jalani. Dan dilanjut dengan minggu yang kelima, yaitu minggu pertama di bulan April, seruan untuk bertobat, di mana Yoel pada zamannya Tuhan memakai seruan bertobat ini sampai zaman saat ini tetap dikumandangkan. Hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya mendengar seruan untuk bertobat, mari hendaklah kita meresponi seruan bertobat. Tuhan katakan, koyakkan hatimu, bukan koyakkan pakaianmu, karena di dalam konteks pada perjanjian lama, yaitu mengkoyakkan pakaian dengan berkabung, meratap, dan berpuasa. Tapi sesungguhnya yang Tuhan kejar, yang Tuhan cari, yaitu hati yang berubah. Hati yang Tuhan cari, yaitu kedalaman hati, yang manusia sendiri, hati itu licik, tidak mengenal hatinya sendiri. Biarlah izinkan Roh Kudus menyelidiki hati kita, masing-masing pribadi pas pribadi, sehingga doa puasa yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Hati yang menyembah, hati yang melayani, hati yang kudus, hati yang murni untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus. Inilah yang Tuhan kehendaki. Kita belajar begitu banyak dari minggu ke minggu dalam doa puasa. Pada minggu ini, hari ini, di mana yang berdoa puasa 40 hari, hari ke-34, hanya tinggal 6 hari lagi, kita akan selesaikan 40 hari. Kita yakin percaya bukan kuat, bukan gagah kita, tapi Roh Tuhan yang berkarya bekerja lewat hidup kita. Bagi yang kurang sehat, tidak secara fisik tidak dapat melakukan puasa, namun Tuhan tetap memberikan roh yang menyala-nyala untuk berdoa, tetap berdoa. Karena ini bukan hanya event atau setahun sekali, tapi doa puasa yang dilakukan adalah penyerahan diri, ketergantungan kita kepada Tuhan. Untuk penutup dalam doa puasa hari ke-34 ini, masih ada 6 hari, judul suara pembalaan, tema doa puasa adalah kapan waktu berpuasa. Kapan waktu berpuasa? Hal berpuasa ada yang bisa kita lakukan seminggu sekali, ada yang kita bisa lakukan 2 kali seminggu, ada yang bisa kita lakukan 40 hari, maupun kita bisa melakukan 21 hari, 3 hari, beraneka ragam jenis puasa yang dilakukan. Tetapi kapan kita waktu berpuasa? Dalam kehidupan kita ada yang tarik ulur, ataupun kita bernegosiasi kapan kita berpuasa. Tapi kita akan mendapat jawaban dari Tuhan yang Tuhan kehendaki untuk kapan kita berpuasa. Kita lihat di Lukas pasal 5. Lukas pasal 5, teks Lukas 5 33 sampai 35. Hal berpuasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka yang bertanya, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Ayat 35, tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Pada konteks saat itu, Yesus ada di tengah-tengah murid-muridnya, orang-orang Farisi, dan orang banyak. Dan selama Yesus ada di muka bumi hanya 33 tahun setengah, Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, tinggal di antara kita, memberi contoh teladan bagaimana seseorang hidup bergantung kepada Bapa di surga, melakukan kehendak Bapa sampai Dia menggenapi panggilannya, yaitu Dia mati di kayu salib,
menanggung segala dosa umat manusia. Dia 100% Allah, dia juga 100% manusia. Dia tanggalkan semua keilahiannya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia. Dan Yesus dalam perjalanannya, bahkan sebelum dia mati di kayu salib, di Taman Getsemani dia bergumul, biarlah kekacauan ini supaya kalau memang Tuhan kehendaki bisa berlalu. Namun bukan kehendaknya yang terjadi secara manusianya, tapi kehendak Bapa di surga yang terjadi atas kehidupannya, yaitu karya terbesar yang Tuhan genapi lewat kehidupan Yesus. Kita lihat bagaimana orang-orang Farisi yang membandingkan Yesus dengan Yohanes Pembaptis, di mana murid-muridnya yang berpuasa, sembahyang, dan sebagainya. Namun bagaimana dengan murid-murid Yesus? Waktu itu murid-murid yang Yesus panggil, mereka 12 orang murid, mengikut Yesus di mana Yesus berada. Tapi ingat, waktu itu tidak akan selalu bersama Yesus, karena ada waktunya di mana Yesus diserahkan, Yesus menggenapi, yaitu kematiannya di atas kayu salib, di mana Yesus tidak ada secara fisik bersama mereka lagi. Namun Roh Kudus ada menyertai setiap orang percaya yang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lihat kapan waktu berpuasa. Yang diperhatikan oleh orang Farisi adalah semua hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang bisa menjebak, menjatuhkan, mencela Yesus ataupun murid-muridnya. Karena motivasinya, kemudian hatinya sangat tidak berkenan. Karena tujuannya adalah semua hal lahiriah yang ditonjolkan. Namun Yesus yang kehendaki adalah sesuatu yang kedalaman hati manusia. Untuk itu Yesus menjawab kepada mereka. Yesus katakan, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Yesus ada bersama mereka, bersama murid-muridnya, bersama orang banyak yang ada yang menjadi pengikut Yesus. Dan Yesus mengajarkan, menuntun mereka, memberikan mereka maupun mengadakan mukjizat, menyembuhkan yang sakit. Yesus ada di tengah mereka. Dan Yesus katakan, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Secara fisik Yesus ada bersama mereka. Mereka ikut Yesus dimanapun Yesus berada. Kita lihat bahwa secara umum agama apapun, ya, mereka mengambil puasa adalah sebuah bagian dari kedisiplinan kehidupan kerohanian mereka. Begitu pula kita sebagai orang percaya di dalam mengikut Yesus, berpuasa bukanlah sekadar lahiriah yang menjadi kemegahan ditonjolkan, bukan. Tapi doa puasa adalah penyerahan diri bahwa aku butuh Tuhan, Tuhan yang berkarya, bekerja lewat kehidupan kita yang lemah dengan kekurangan yang ada. Namun kekuatan Allah, supernatural Allah, kuasanya nyata dalam hidup kita. Untuk itu puasa orang Kristen, puasa orang percaya adalah puasa penyerahan diri. Sungguh-sungguh mata hati tertuju pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam konteks ini, para orang Farisi yang mencela berpertanyakan pada Yesus tentang kapan waktu berpuasa, kenapa murid-murid Yesus tidak berpuasa, dan Yesus menjawab seperti itu. Di ayat 35 bisa digarisbawahi, ayat 35, tetapi akan datang waktunya. Kapan? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tapi jawabannya apa, saudara terkasih? Kapan waktu berpuasa? Kapan saja. Yesus sudah mati di kayu salib dan dia menanggung dosa kita. Dia bangkit dan kita, Yesus secara fisik tidak bersama kita. Mempelai itu sudah diambil dari antara mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tapi kapan kita berpuasa? Dimanapun kita berada, dalam kondisi situasi, apakah kita di dalam kekurangan, di dalam kesusahan, kita mencari pertolongan Tuhan dengan berdoa berpuasa, itulah waktu yang terbaik.
merendahkan hati, mencari pertolongan Tuhan. Dan kita juga di dalam doa puasa, kapan kita berpuasa? Karena kita mau dekat dengan Tuhan. Dan kesibukan kita sehari-hari yang menyita waktu kita, mari kita ambil waktu berdoa, berpuasa, merendahkan hati, mencari wajah Tuhan. Bukan minta ini, minta itu. Sekalipun itu tidak salah. Karena ada alasan kita berpuasa, yaitu kita meminta pertolongan Tuhan, berdoa dan berpuasa. Komunikasi dengan Tuhan. Ada pula juga kita berdoa berpuasa, karena kita ingin dekat dengan Tuhan. Kita ingin dengar suaranya lebih peka. Di tengah-tengah kebisingan, suara-suara yang begitu banyak, suara hati kita, suara manusia sekitar kita, maupun segala news-news, berita-berita yang ada, sehingga mengecokkan pandangan kita, pikiran kita, pendengaran kita, sehingga kita tumpul dan tidak peka mendengar suara Tuhan. Lewat doa puasa, Tuhan memberikan kita kepekaan mendengar suaranya. Dalam doa puasa juga, di mana orang mencari Tuhan, ya, mencari pertolongannya, juga merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan, mengalami terobosan pribadi. Ada hal sesuatu yang mengganjal yang kita tidak tahu bagaimana lepaskan. Namun Tuhanlah pelepas kita, memberikan terobosan dalam hal ekonomi yang bertahun-tahun kita ada di dalam hal tersebut yang menjadi ikatan, menghalangi kita maju lebih lagi. Apakah hubungan dengan keluarga, apakah itu sakit penyakit, beban-beban yang ada, kita yakin percaya Tuhan memberikan kelepasan. Bahkan keterikatan dosa-dosa, ya, dosa-dosa yang ada, baik obat-obat terlarang, baik juga pornografi, keterikatan, kecanduan, minuman, maupun judi, maupun hal-hal keterikatan apa saja yang membuat seseorang tidak bisa maksimal melayani Tuhan, tidak bisa maksimal untuk menjadi berkat. Maka percayalah, lewat doa puasa merendahkan diri, Tuhan memberi kelepasan. Yesus berkata, di mana Anak Manusia membebaskan, memerdekakan, maka kita sungguh-sungguh merdeka. Kita di mana memperingati kematian Yesus di hari Jumat ini, kita sungguh alangkah indahnya lewat doa puasa yang kita lakukan selama 40 hari ini. Kita sungguh-sungguh izinkan Roh Kudus berkarya, bekerja, membawa terobosan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan lihat juga, ingatkan kita hal berpuasa, ya, bukan untuk memegah diri, namun kita sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan secara pribadi maupun di dalam kelompok, di mana gerakan kita bersama-sama doa puasa. Mari kita baca di Matius 6 ayat 16 sampai 18. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Untuk itu saya menghimbau, kapan kita berpuasa, kapan saja. Saudara bisa mengambil secara rutin, seminggu sekali, 2 kali seminggu, ataupun waktu-waktu seperti 3 hari, 21 hari. Yang saat ini dilakukan gerakan doa puasa 40 hari, yang bersamaan kita berdoa berpuasa pada putaran pertama, kedua, ketiga, dan nantinya penutupan di putaran keempat dalam doa bersama. Apapun jenisnya tidak masalah. Yang penting Bapa yang melihat keberadaan kita, ya, Dia sendiri akan membalas saudara dan saya. Untuk itu doa puasa adalah sebuah merendahkan hati untuk sungguh-sungguh
Tuhan yang berkarya dengan bebas. Kita akan lihat beberapa contoh di dalam tokoh-tokoh Alkitab yang kita akan baca. Daniel pasal 9 ayat 3. Di dalam kitab Daniel juga ada beberapa contoh di mana Daniel berdoa dan puasa. Ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Kita lihat Daniel adalah tokoh Alkitab yang melewati beberapa kerajaan yang ada, ya, dari kerajaan Babylon, kerajaan Persia, kerajaan yang ada pada zaman tersebut yang dia lewati. Namun lewat hubungan dia dengan Tuhan yang begitu akrab, dekat, intim, doa dan puasa adalah bagian kehidupan Daniel. Dan kita lihat begitu banyak hal-hal yang terjadi lewat kehidupan Daniel di kitab Daniel. Kita lihat di Nehemia 1. Kitab Nehemia pasal 1 ayat 4. Nehemia adalah seorang juru minum raja pada waktu itu, dan dia mendengar kabar apa yang terjadi dengan tembok Yerusalem atau yang runtuh, di mana dia berkabung dan menangis ketika mendengar itu. Kita lihat di ayat 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Dari awal personal response, dan bahkan dia mengajak bangsa, yaitu kaumnya, untuk merendahkan hati lewat doa dan puasa sehingga tembok Yerusalem dibangun kembali. Jadi ada proyek yang Tuhan berikan, tugas yang Tuhan berikan, sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan luar biasa. Kita lanjut Nehemia 9 ayat 1. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Kita lihat bagaimana kitab Nehemia banyak contoh yang dinyatakan bagaimana dia berpuasa, mengajak kaumnya untuk berpuasa. Demikian pula Esther. Di dalam kitab Esther kita lihat bahwa bangsa Yahudi yang akan dimusnahkan oleh Haman dengan rencana-rencana jahatnya, namun oleh Mordekai, yaitu seorang Yahudi, dia memberi arahan kepada Esther yang adalah seorang ratu yang di kerajaan Persia pada waktu itu untuk mendatangi menghadap raja. Padahal dia tidak dipanggil untuk datang menghadap, dan dia akan menerima ancaman, yaitu dibunuh. Namun Esther dengan mendengar arahan dari Mordekai, dia mendapat kekuatan arahan untuk mencari wajah Tuhan lewat doa puasa. Dia menyuruhkan kaumnya untuk berdoa dan berpuasa. Kita akan lihat di Esther pasal 4. Esther pasal 4 ayat 16, ya, ayat 15 dan 16. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Sungguh indah kita lihat konteks dari Esther, seorang ratu yang secara fisik aman ada di dalam istana raja, tapi dia berani mengambil resiko. Dia mengajak kaumnya untuk berpuasa karena dia akan menghadap sang raja dengan tongkat yang dia hadap, dan apabila dia harus mati, dia siap dan rela mati. Namun pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Ada favor dari Tuhan atas Esther. Semuanya lewat merendahkan hati, doa, puasa. Kita lihat di contoh lagi, ada di Esra. Contoh di Esra pasal 8 ayat 21 sampai 23. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa
supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Untuk itu, sebagai penutup dalam seri tema doa puasa, mari kita datang merendahkan diri. Kita juga mencari wajah Tuhan, ingin dekat dengan Dia, bertolongan Tuhan tepat pada waktunya, dan alami juga terobosan, kelepasan dari keterikatan apapun, dan percaya Tuhan memakai saudara dan saya. Dia membawa kita ke next level, kepekaan mendengar suaranya dan melakukan kehendak-Nya. Kita bersyukur pandemi yang ada boleh dikatakan sudah sangat merosot dan sudah dikatakan sudah menjadi endemi. Namun kita sebagai orang percaya tetap dekat dengan Tuhan, karena hari-hari ke depan kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Namun orang yang berlindung di dalam naungan sayap Tuhan, selalu ada perlindungan Tuhan. Yesus mengasihi saudara dan saya. Apapun yang saudara gumulkan, percaya, jangan takut, jangan bimbang. Yesus adalah jawaban hidup saudara dan hidup saya. Kita semua adalah kepunyaannya. Nanti hari Jumat kita memperingati kematian Yesus. Kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita diperbaharui, iman percaya kita, sungguh-sungguh komitmen untuk ikut Yesus, sungguh-sungguh sepenuh hati. Mari kita doa tutup firman. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan dalam seri penutup tema doa puasa. Biarlah kami sungguh-sungguh pribadi dimotivasikan, dikuatkan, diberikan pencerahan untuk rindu, lapar, haus kapan kami berpuasa, yaitu dimanapun, kapanpun kami dapat lakukan doa puasa. Terima kasih Bapa, bukan kuat, bukan gagah kami, bukan hal lahiriah yang kami megahkan, tapi penyerahan diri hanya Yesus, yaitu pertolongan dan kekuatan kami. Terima kasih Bapa, umat jemaat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan oleh bilir-bilirmu menjadi sembuh dalam nama Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya dalam milik-Mu. Yang meminta terobosan untuk keuangan, Yesus, Engkaulah empunya kerajaan. Engkau sanggup memelihara, memenuhi setiap keperluan dari umat-Mu Tuhan. Kami akan percaya anak-anak-Mu yang maupun rajin, yang menjadi berkat dimanapun berada, dengan apa yang dihasilkan dari pekerjaan mereka, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah umat-Mu juga yang rindu alami terobosan, keterikatan, melepas dari keterikatan apapun. Kami percaya inilah waktunya. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu Tuhan nyata atas hidup orang percaya. Berkati bangsa negara Indonesia, berkati kota kami, berkati ya Bapa tanah kami, bangsa-bangsa yang ada di dunia. Terima kasih Bapa, Yesus Shalom, Raja Shalom atas kami semua. Terima kasih Bapa. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.